sekolah anak-anak di SDIT gitu kan, tempat yang mahal, udahlah nggak usah sekolah, homeschooling aja udah, ya kan? Matikan gaya hidup. Oke. Yang ketiga, mati hitam. Mati hitam itu adalah dendam. Nah, ini dendam yang kesumat, dendam kesumat itu, ya. Kemudian juga keserakahan, yang kita pengen harta waris yang lebih banyak daripada keluarga-keluarga kita dan seterusnya, itu mati hitam. Mati putih itu ya sering-sering berpuasa, ya nggak usah makan gitu. Mati putih itu nggak usah makan gitu. Matikan gaya hidup, oke? Gunakan jurus kerangkeng uang. Mungkin Anda sudah dengarkan di Telegram. Gunakan jurus kerangkeng uang, itu jurus powerful banget, bisa menyelamatkan puluhan ratusan juta. Uang saya terselamatkan ratusan juta dari jurus ini saja, jurus kerangkeng uang, gitu ya. Bener ya, banyak banget gitu kan, uang saya terselamatkan ratusan juta, mungkin nyampe miliaran kayaknya ya. Itu selamat gara-gara kerangkeng uang. Berikutnya adalah bekerja lebih keras sebagai bagian dari ibadah gitu. Ya bekerja lebih keras, mau gimana lagi gitu kan. Tapi Pak Nas, ilmu magnet rezeki katanya duduk diam rezeki datang sendiri. Iya gitu, itu ilmu spiritualnya. Ilmu fisiknya kita harus ya melihat dan memperhatikan peluang. 96% itu ilmu magnet rezeki dipakai. 4% bekerja lebih keras. Bukan sebagai bagian dari itu, gara-gara bekerja lebih keras maka saya dapat uang, dapat rezeki gitu, bukan. Tapi karena ya bekerja adalah ibadah gitu. Oke, rapikan niatnya. Berikutnya adalah mulailah menabung. Gitu ya. Walah Pak Nas, masih ada amanah mimpi nabung. Loh, iya memang. Karena suatu saat nanti Anda akan punya kebutuhan lagi. Anda akan punya keinginan lagi. Need and wants. Need itu primer, sekunder. Wants itu tersier, yang kita nambah-nambah. Nah, artinya kalau sepanjang kita masih hidup, kita masih punya keinginan, masih punya kebutuhan, maka ya nabung dong. Mulai menabung, oke? Nah, saya masuk nih, kan materi kita adalah bagaimana menyelesaikan persoalan dengan ya ilmu MR dan emas. Nah, sekarang saya nggak banyak ngomongin tentang menabung dengan emas, ya, karena sebenarnya udah saya sampaikan dalam materi-materi sebelumnya. Cuma sekarang saya mau bandingkan gaya hidup. Satu, gaya hidup orang yang nggak tobat, gaya hidup orang yang tidak tobat dan tidak menabung. Udahlah nggak tobat, nggak tahu kalau hutang itu kejahatan agama, kemudian tidak menabung juga, gitu. Orang yang kedua tobat, tapi nggak nabung, gitu ya. Dia cuma sekedar oke, gitu kan. Saya udah tobat Pak Nas, ya Pak Nas, gitu. Saya tobatan nasuha Pak Nas, tapi dia nggak nabung, oke. Berikutnya tobat, tapi menabungnya dengan rupiah. Ya, menabungnya dengan rupiah. Rupiah oke ya, kita harus mencintai rupiah gitu loh, ya. Nah, rupiah itu adalah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Maka Anda harus nabung, cuma Anda harus menggunakan rupiah. Tapi kalau untuk nabung, coba deh, ya, tobat dan menabungnya dengan emas, gitu. Nah, untuk memudahkan ini gitu ya, coba kita lihat grafik dan contoh berikut ini, oke? Saya lihat contohnya ini ya. Jadi gini, ini orang yang pertama. Orang yang pertama ini adalah orang yang dia nggak tobat dan nggak nabung gitu loh. Nggak tobat, dia nggak nabung. Ini orang yang pertama. Apa yang terjadi? Masa depannya tuh akan ya madesu, ya, masa depan nggak bagus, ya kan? Jadi akhirnya ini gap antara ya gap nih. Hidupnya akhirnya tidak bagus. Ini orang-orang yang nggak tobat. Jadi kalau seandainya Anda masih di sini Pak Nas, oke, sekarang saya berada di sini nomor 1 nih Pak Nas, gitu kan? Ini kan sama-sama orang-orang mulainya dari sini semua, ya kan? Startnya dari sini. Kita semua belajar sekarang hari ini. Tapi gitu kan? Kalau Anda polanya nggak berubah, maka akan seperti ini. Ya, yang merah ini nomor 1 yang merah, ya, nomor 1 yang merah. Nah, tobat dan nggak nabung, oke? Untuk orang yang kedua, tobat tapi tidak nabung. Nih, yang kedua, tobat tapi nggak nabung, tobat tapi nggak nabung. Ya udah kayak gini gitu loh. Kualitas hidupnya terus akan makin menurun. Ya, oke. Nah, jadi ini yang gapnya paling dalam ini adalah orang yang nggak tobat dan nggak nabung. Ya udah kayak gini. Ya, nah ini orang yang tobat dan nabung. Tobat tapi tidak menabung. Nah, kemudian yang ketiga, ini tobat tapi menabungnya pakai rupiah. Ya, boleh-boleh aja menabung pakai rupiah. Insya Allah selamat dia, ya. Nabung, gitu kan? Tapi pakai rupiah, ya. Nah, orang-orang yang tobat dan nabungnya pakai rupiah ini yang pola keempat.
gitu ya. Nah, maka kita akan jadi orang yang seperti ini. Siap ya? Jadi dia tuh akhirnya meningkat ya, sehingga akhirnya dia bisa yang namanya ya mengatasi kualitas hidupnya. Ya kan, mengatasi. Jadi dia ada di atas ya. Mengatasi kualitas hidup yang katanya gitu kan, kualitas hidup. Harga-harga makin naik ya kan. Ya harga makin naik tergantung dengan apa. Ya kalau dengan emas harga nggak ada yang naik kok gitu. Oke. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah Anda mau jadi orang yang mana? Orang yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Pastinya Anda akan pilih menjadi orang yang keempat ini, yaitu orang yang bertobat dan nabung dengan emas. Oke. Nah, contohnya begini. Ini saya kasih contoh ya. Ini ada orang yang dia punya amanah, ya kan? Dia punya amanah. Amanahnya dia berapa? Nggak banyak, 20 juta aja gitu kan. 20 juta. Gajinya dia, ya kan? 4 juta. Oke, gajinya dia 4 juta. Sebenarnya cuma 5 kali gaji nih, gitu kan? 5 kali gaji, ya. Nah, gaya hidupnya tetap nih. Ya, kalau gaya hidupnya tetap, ya kan? Gaya hidup tetap, maka dia minus 6 juta. Ya, gaya hidup dia tetap nih, dia nggak berubah, dia nggak mati, nggak 4 kali mati gitu loh, ya kan? Akhirnya gaya hidup dia tetap gaya, tetap pengen dilihat orang, tetap ini. Ya akhirnya sebenarnya gaya hidup dia tuh mencelakakan dia. Mohon maaf ya bahasanya, ya. Gaya hidupnya itu nggak membuat dia bisa selamat gitu loh dalam kehidupan. Oke? Minus 6 juta, ini gaya hidupnya. Kalau dia tetap, tapi kalau gaya hidup dia ubah, maka ya dia akhirnya ya cuma minusnya itu cuma 3 juta. Oke? Jadi gaya hidupnya gaya hidup yang dia berubah. Yang kalau dia nggak berubah, gaya hidupnya minus 6 juta. Kalau gaya hidup berubah, cuma minusnya 3 juta. Artinya dia bisa nabung nih 1 juta rupiah, ya kan? 1 juta rupiah per bulan. Sebenarnya secara teori, secara matematik akan selesai dalam 20 bulan toh, ya kan? Kalau seandainya dia punya amanah sekian, ya, dia akan selesai dalam 20 bulan gitu loh, beres 20 bulan gitu kan. Tapi dengan dinar ya, dengan dinar atau emas, insya Allah akan selesai dalam waktu yang lebih cepat. Ini maksimal 12 bulan. Gitu, maksimal 12 bulan. Loh, Panas dapat dari mana ini data ya? Gini aja deh, kalau Anda nggak percaya, buktikan sendiri gitu ya. Buktikan sendiri, maksimal insya Allah dalam waktu ya 12 bulan itu maksimal. Bisa jadi sebulan, bisa jadi 2 bulan, bisa jadi 3 bulan ya, itu selesai. Maka gaya hidup diubah, tobat ya, sadar semuanya, terus kemudian akhirnya dia mulai nabung dengan emas dan dinar. Nah, ini saya buat grafik seperti ini. Oke, ini orang yang dia amanahnya kan 20 juta tadi kan? Ya kan? Amanahnya 20 juta. Oke, terus kemudian ini 0 nih. Kemudian ya dia nabung nih, ini nabungnya pakai rupiah nih, nabung pakai rupiah ya kan, nabung pakai rupiah dalam 20 bulan selesai. Oke, nabung pakai rupiah. Ini orang yang pakai rupiah. Oke, saya tulis ya di sini dia nabungnya pakai rupiah. Bagus, nabung pakai rupiah. Kemudian ya ini orang yang nggak mengubah gaya hidup. Ini gaya hidup tidak berubah. Ya, tidak berubah. Ini gaya hidup orang yang nggak berubah. Gaya hidupnya gimana? Akhirnya dia terus turun. Nah, ini gap ya. Sorry, ini gap ya. Dari sini ke sini, ini gap antara impian dia untuk lunas amanah dengan realita kehidupan dia. Kalau dia nggak ngubah. Oke, nah sementara orang-orang yang nabungnya pakai dinar, ya ini akhirnya jadinya seperti ini, gitu. Di ya 12 bulan mungkin itu paling maksimal 12 bulan, ya. Nggak usah percaya saya, buktikan aja, ya. Buktikan aja. Itu dalam 12 bulan atau kurang dia akan melunasi amanahnya, dan setelah itu akhirnya karena gaya hidup dia itu terus begitu, gaya hidup cash, kemudian dia tahu bahwa hutang adalah kejahatan, kemudian akhirnya ya dia akan meningkat dan ini dia akan berjaya. Ya, akhirnya dia punya aset nih, ya. Ini uang mau diapain nih, ya kan? Uang akhirnya berlebih. Dan orang yang seperti ini, ya, orang yang seperti ini hanya 5% manusia. Oke?
Nah, hanya 5% manusia.